Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Yogi Pradana Marta. Jangan lupa video saya di subscribe teman-teman ya, dibagikan, nanti dikomentarin supaya nanti juga bermanfaat untuk yang lain yang punya keluhan asam lambung, yang punya keluhan GERD, anxiety, dan psikosomatik. Oke teman-teman, kenapa sih tubuh kita setiap hari terasa tidak nyaman? Kenapa tubuh kita setiap hari ada aja keluhannya, ada aja sensasi-sensasinya, dan kayak nggak mau hilang dari tubuh kita? Oke, tak jelaskan secara singkat, gamblang, dan jelas singkat gitu ya. Nah, jadi keluhan-keluhan asam lambung itu banyak ya, keluhannya memang banyak. Mohon maaf ya kalau berisik karena saya lagi di pantai. Oke, yang pertama, karena keluhannya banyak, dia keluhannya silih berganti, dan di situ ada kecemasan. Jadi kecemasan itulah yang membuat teman-teman ini keluhannya semakin hari semakin banyak dan terkesan tidak hilang-hilang. Karena di situ akhirnya teman-teman mengalami yang namanya gangguan psikosomatik atau gangguan fisik yang diakibatkan karena pikiran. Nah, karena sebenarnya keluhan itu kadang kita undang sendiri dari pikiran kita gitu. Lantas bagaimana supaya keluhan-keluhan kita itu bisa hilang gitu ya? Jelas seperti ini. Supaya keluhan-keluhan kita itu hilang, teman-teman, yang pertama harus teman lakukan adalah cuek. Berkali-kali tak sampaikan, harus belajar cuek. Jadi apapun keluhan yang teman merasakan tidak usah didramatisir, jangan-jangan mau mati, jangan-jangan mau meninggal, jangan-jangan mau pingsan, jangan-jangan saya punya penyakit berat, jangan didramatisir seperti itu. Karena kalau teman-teman nanti dramatisir keluhannya seperti itu, yang jelas teman-teman ini keluhannya akan semakin banyak dan nggak sembuh-sembuh, sehingga mengakibatkan tubuh teman-teman ini setiap hari akan terasa tidak nyaman. Nah, gitu loh ya. Jadi kuncinya di situ. Kenapa tubuhnya kok setiap hari terasa tidak nyaman? Jadi kuncinya di situ. Baik teman-teman, jadi seringkali tak sampaikan bahwa kuncinya adalah dicuek, masa bodoh, dan biarin aja. Nah, bagaimana kita bisa cuek ketika kita ada keluhan? Yang jelas, teman-teman bisa cuek, bisa masa bodoh, itu ketika teman-teman sudah yakin bahwa teman-teman sehat. Teman-teman sehat, nggak ada penyakit-penyakit yang serius, tidak ada penyakit-penyakit yang berat. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah nanti teman-teman bisa cuek, bisa masa bodoh, kayak gitu. Caranya adalah dengan mengalihkan pikiran teman-teman ke hal yang lainnya. Jadi wajib bagi teman-teman semuanya ini untuk selalu atau mengembangkan hobi ya, mengembangkan hobi dan kesenangan kayak gitu. Karena itu membantu banget supaya teman-teman ini nggak terlalu fokus kepada keluhan-keluhan fisik yang ditimbulkan karena asam lambung kayak gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah bisa mengalihkan, insya Allah keluhan-keluhannya hilang kayak gitu. Jadi teman-teman, intinya keluhan yang kalian rasakan itu jangan didramatisir. Kalau ada keluhan ya udah biarin aja mengalir ya. Mungkin karena ini saya masih sakit asam lambungnya, kayak gitu aja. Nggak usah didramatisir. Aduh, jangan-jangan ini habis ini keluhan apa lagi ya? Aduh, habis ini jangan-jangan saya mati dan sebagainya. Jadi jangan didramatisir seperti itu. Kalau pengen sembuh sih kayak gitu loh ya. Nah, jadi teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat, jangan terlalu banyak mengeluh ya. Kalau misalkan ditanya orang bagaimana kabarnya, jawab aja alhamdulillah sehat ya. Kita saling mendoakan semoga sehat selalu gitu. Jangan langsung aduh ini saya sakit asam lambung ini nggak sembuh-sembuh, enggak, jangan. Kalau teman-teman nanti ngomongnya seperti itu, biasanya tidak semua orang itu dia punya pengetahuan yang sama tentang asam lambung. Barangkali kadang-kadang malah ditakut-takutin kayak bahaya itu kayak gitu. Nah, itu malah justru akan memperparah kondisi kecemasan teman-teman semuanya. Karena pada prinsipnya ketika kecemasan nanti sembuh, insya Allah asam lambung, keluhan-keluhan, sensasi-sensasi yang teman merasakan itu juga sembuh, hilang. Nah, kayak gitu loh teman-teman ya. Nah, itu aja sih sebenarnya yang mau tak sampaikan ya. Jadi intinya cari hobi, cari kesenangan, cari aktivitas-aktivitas ringan yang bisa mengalihkan apa ya, mengalihkan tadi ketika ada keluhan, ketika ada sensasinya, ketika ada yang terasa di dalam tubuh, langsung dialihkan ke hobinya supaya tidak fokus ke situ gitu. Seperti halnya teman-teman ketika sakit seperti jantung berdebar-debar itu ya, dia itu kan nggak langsung kencang sebenarnya debarnya. Dia itu biasanya diawali dari jantung itu sedikit berdebar, terus kita tubuhnya kayak ser-seran gitu ya, kayak ser-ser kayak gitu. Nah, dari situ biasanya mulai dramatisir itu terjadi. Kalau kita nggak bisa mengontrol, biasanya terjadi pendramatisiran di situ ya. Aduh, ini mau kambuh nih kayaknya gitu. Nah,
dari kalimat aduh ini kayaknya mau kambuh. Nah dari situ loh yang membuat teman-teman akhirnya jantungnya jadi debar-debar kencang dan nafas pendek gitu. Tetapi kalau teman-teman itu pas ketika mau mulai jantung debar-debar itu langsung dialihkan ke hobinya, entah masak, entah dolan-dolan, entah apalah intinya, terserah. Itu nanti insya Allah tidak berlanjut ya, seperti kayak mau pingsan, jantung debar-debar, takut dan sebagainya itu tidak berlanjut. Jadi stop di situ kayak gitu. Jadi pentingnya pengelolaan pola pikir itu di situ teman-teman, gitu loh ya. Oke, saya janji insya Allah akan upload video terus tentang asam lambung seperti dulu dengan semangat ya, semangat 45. Tetapi teman-teman juga tak mintai tolong di-share videonya ya, tolong di-share, bagikan ke yang lain supaya ya kita ini ya menghidupkan channel lagi ya, supaya nanti juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Seperti dulu teman-teman, banyak yang nonton, terus kemudian juga banyak yang share, banyak yang komentar. Insya Allah tak jawab satu persatu nanti ketika pas ada waktunya gitu ya. Oke, sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, yang penting teman-teman tetap semangat, pasti asam lambung bisa disembuhkan. Teman-teman juga semangat, gak usah mikir yang reno-reno ya, yang penting sudah periksakan semuanya normal. Berarti hanya kecemasan aja yang membuat teman-teman terjadi keluhan-keluhan fisik kayak gitu loh ya. Oke guys, jadi untuk teman-teman nanti yang mau berikhtiar, ada namanya hipnoterapi, itu bisa untuk teman-teman lakukan untuk mengatasi permasalahan anxiety disorder ya. Teman-teman kalau misalkan pengen hipnoterapi bareng saya, silahkan hubungi kontak admin saya. Nanti kita ketemuan ada di Kecamatan Danawu, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ya. Kita online juga bisa. Saya juga sering menangani pasien-pasien yang jarak jauh kayak gitu ya. Kita bisa pakai video call. Nah, untuk yang masih ada keluhan-keluhan fisik asam lambungnya seperti perut kembung, nyeri, mual, muntah, dada panas dan sebagainya, peradangan, teman-teman check out Madu Aslam Guard, bentuknya seperti ini. Nah, nanti tak tunjukkan ya. Nah, di Shopee ada, di TikTok ada. Buka deskripsi, di situ ada link-link yang bisa teman-teman klik kayak gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak sepilkan Madu Aslam Guard. Itu ya. Namanya Madu Aslam Guard untuk teman-teman yang ada keluhan asam lambung, GERD dan anxiety, perut kembung, mual, muntah. Pokoknya gangguan-gangguan lambung, teman-teman check out aja. Ini Madu Aslam Guard ada di TikTok, ada di Shopee. Buka deskripsi, di situ ada linknya. Oke, semoga bantu. Assalamualaikum.